Jadikanlah setiap ilmu yang kita pelajari adalah sebuah investasi, bukan hanya untuk dipuji yang mendatangkan sakit hati jika tidak dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Belajar yuk. Waduh, pokoknya yang namanya belajar mengupgrade diri, anggap deh investasi. Gak usah sedih kalau misalnya dianggap gak berarti, gak bisa apa-apa, karena gak ngaruh juga sama kehidupan kita ya. Ilmu yang kita pelajari itu untuk menambah kita bahagia, menambah kita bijaksana, dan menambah kesederhanaan dalam sebuah keinginan. Jadi santai aja. Kalau dianggap kamu gak bisa apa-apa, ya emang kita gak bisa apa-apa ya, cuman Allah yang maha hebat. Nah, untuk hari ini Bune mau review dulu nih. Bune kan udah beralih ya dari sasetan ke refill. Nah, alhamdulillah dengan botol seperti ini ternyata hemat juga. Bune biasanya deterjen itu seminggu 5.000 sampai 10.000 kadang-kadang yang saset. Ini Bune kemarin beli 15.000 satu botol dan pas banget ya di tanggal 25 kayaknya baru mau habis ya. Ya kurang-kurang sedikit lah, dan ini Bune beli lagi harganya 16.000 di Indomaret. Nakarnya tuh pakai tutup botolnya ya Mami ya. Next kapan-kapan review jelasnya Bun Ai bakalan bikin videonya sendiri. Oke, dari hari ini Bun Ai mau kasih info bagi teman-teman yang senantiasa kebablasan dan merasa bersalah karena boros di akhir bulan, di awal bulan, di tengah bulan. Waduh, borosnya komplit banget ya. Bercanda ya Mom ya. Jadi sebelum kita tahu nih diri ini borosnya di mana, kalau teman-teman bisa bikin budget tracker, money tracker, harus bisa juga bikin boros tracker. Waduh, ada nggak tuh? Supaya tahu nih kita tuh tipe boros yang kayak apa sih? Dan setelah tahu kita akan bisa langsung cari solusi ya. Karena setiap masalah kalau kita memakai rasa itu akan ujung-ujungnya nggak kelar-kelar, akan ada siklus kayak hamster lari-lari di buletannya dia, yaitu itu aja. Aku suka ngutang, aku suka ini. Harus tahu dulu aku suka ngutang untuk apa nih, solusinya apa nih. Jadi kita bisa keluar dari labirin yang itu aja. Aduh, berat banget ya bahasannya kayak Bun Ai ya. Oke deh, langsung aja yuk tanpa berlama-lama. Yang pertama, si boros jajan. Sebenarnya tuh nggak ada masalah ya sama si jajan. Kamu boleh-boleh aja jajan di luar selama masih ada di track kamu atau di budget kamu. Yang masalah ini adalah budgetnya udah nggak ada, tabungannya udah nggak lengkap, dana darurat udah seep. Seep apa tuh ya bahasa Sunda ya, habis. Kamu masih maksain diri kamu untuk jajan, ngambil dari A, B, C, atau bahkan malah bayar pakai kartu kredit, pay letter, itu yang berbahaya. Jadi boleh jajan nggak Bun Ai? Boleh, selama nggak mengganggu budget yang lain dan kamu memang punya budget sendiri untuk jajan kamu tersebut. Nah, yang penting itu kalau kamu memang merasa boros jajan, yuk buat jadwal jajan. Langsung buat jadwal besar dan jadwal kecil. Budgetin deh setiap jajan itu berapa. Contoh, misalnya di hari Senin, Kamis, dan Minggu. Langsung deh kamu budgetin hari Seninnya mau jajan kecil nih kayak bubur 10.000. Hari Kamisnya kamu mau jajan boba 15.000. Hari Minggu kamu mau jajan bakso 20.000. Jadi setiap ada hasrat kamu mau jajan, kamu tuh langsung lihat list kamu. Oh nggak apa-apa ya, ini masih hari Rabu, besok aku bisa jajan kok, besok aku bisa makan yang enak kok sesuai yang kamu pengen. Kayak gitu. Nah, ini juga berlaku ya buat ibu-ibu yang punya anak. Anak-anaknya ajak, "Mak, nanti ya kita bukan jadwal jajan nih hari ini," gitu. Balik lagi ya, ini ngomongin jajan yang di luar on budget. Tapi kalau masih dalam budget, kamu memang punya, ya udah nggak apa-apa. Sinking fund udah oke, ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa sama jajan nggak ada masalah ya? Jajan itu kadang-kadang dibutuhkan memang untuk perputaran ekonomi. Ini kita lagi ngomongin si boros yang jajan keluar dari budgetnya. Akhirnya nggak bisa nabung, akhirnya dana darurat
tersurat, terpakai terus, nggak kumpul-kumpul. Oke, jadi bisa dicoba itu ya. Untuk pembahasan jajan ala ibu rumah tangga, mungkin nanti Bunai akan bahas lebih detail dalam satu video. Nah, yang kedua, ini si boros online. Maksudnya apa Bun Ai? Iya boros aja gitu, nggak kuat banget imannya kalau ngeliat flash sale. Kayaknya tuh sayang banget gitu, cinta banget itu sama barang diskon 1000, 10.000 kalau nggak dibeli. Sebenarnya salah nggak sih Bunai? Enggak dong. Flash sale itu bisa banget kita manfaatin untuk dapat barang-barang murah sesuai kebutuhan. Aduh disindir lagi ya. Sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau untuk keinginan meskipun 10.000, 20.000 itu kita ngeluarin uang loh. Atau malah kebutuhan enggak, keinginan enggak cuman buat pajangan doang, cuman buat sayang doang, cuman buat di-update di status, aku dong dapat 1 rupiah, aku dong dapat 100 rupiah. Aduh, nggak usah ya teman-teman. Kalau kamu memang ngerasa kamu boros online, udah nggak ada lagi ya jalan lain selain kamu uninstall marketplace. Terus kamu bisa install lagi di momen-momen yang memang kamu mau belanja. Misalnya 88, 99 gitu ya. Dan jangan pernah isi e-wallet kamu atau e-cash kamu berlebihan. Yang paling terpenting sih ya, ingetin password sama sandinya. Berabe juga kan kalau udah uninstall terus lupa. Waduh, poin-poinnya sayang juga ya kalau nggak dimanfaatkan. Jadi ayo, ini keadaannya udah genting. Masa boros online terus sih? Ya, yang pertama kamu kerjanya mohon maaf nih ya, dibuang waktunya untuk selalu scrolling aja. Apa nih yang diskon? Apa ini yang diskon? Iseng scrolling, insomnia scrolling. Aduh, habis ya waktunya. Mendingan coba cari-cari ya pengalihan energi lain deh ya. Oke deh, jadi itu ya. Lebih baik kamu boros kuota sekian megabyte lah ketimbang kamu mengorbankan dana anggaran kamu. Oke. Sampai sini udah mulai panas. Jangan panas ya. Ini hari Jumat penuh berkah, adem gitu. Oke deh, kita lanjut ya. Yang ketiga, si boros nggak enakan aku Bun Ai, soalnya yang lain beli, yang nawarin teman deket, aku kan nggak enakan. Iya boleh banget sih ya ngebantu, itu tanda hatimu lembut sayang. Tapi kalau selama ada di track budget kamu itu nggak ada masalah. Tapi kalau udah mengorbankan budget-budget yang lain sehingga kamu abis bantu malah nangis, nyesel, jadi nggak menghargai rezeki ya. Kalau menurut Bun ya udah dibeli, nikmatin, alhamdulillah gitu ya. Tapi ayo, kalau kamu memang udah sering banget gitu nggak enakan dan akhirnya juga jadi hidup kamu nggak ada tujuan, anggaran kamu nggak nyampe ke tujuan kamu, ini udah berbahaya. Ya bahasanya kayak lilin, kamu menerangkan yang lain, kamu terbakar sendiri. Aduh puitis banget ya di hari Jumat menuju Sabtu ya. Nah solusinya apa dari Bun Ai? Solusinya adalah ayo langsung simpan 50% dari dana darurat kamu ke instrumen yang sulit cair tapi harganya cenderung tetap atau naik. Bisa emas atau tabungan berjangka, silahkan deh. Jadi aman. Kalau untuk arisan yang orang-orang gak enakan ini gak Bunai sarankan ya. Soalnya kalau arisan kamu dapet, aduh, yang ada uang arisannya bukannya buat ditabung, dibeliin keinginan, malah habis buat traktiran. Jadi mendingan kalau kamu punya sifat nggak enakan dan nggak bisa nolak, pikir berkali-kali buat ikut arisan. Oke deh, sampai sini Bun Ai mau ngucapin terima kasih yang udah senantiasa bergabung di channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, dan subscribe. Dan jika dirasa video Bun Ai ada manfaatnya, boleh bantu Bun Ai dengan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video Bun Ai, jika berkenan langsung yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi, dan silakan menikmati seluruh video-video yang ada di channel Keluarga Bun Ai. Oke deh, kita langsung masuk ke nomor 4, si boros yang celamitan. Aduh, ini celamitan bahasa apa Bun Ai? Kepengen aja ngeliat YouTube. Waduh, bagus banget ya di dekor kalau pakai A, B, C, D. Pengen langsung scrolling marketplace yang menyamakan dekorasi tersebut. Budgetnya belum ada, nabung belum ada, beli lah ya. Tabungannya keluar lagi. Merasa bahwa kalau dapurnya seluruhnya isinya ungu-ungu atau pink-pink, bakal lebih semangat masak. Balik lagi yuk. Ayo, jangan jadikan pihak luar itu mendorong semangat kamu, tapi jadikan semangat kamu mendorong aura pihak luar. Maksudnya apa? Bukan kondisi yang membuat kamu semangat dan stabil, tapi semangat kamu yang membuat kondisi stabil. Aduh, ibu rumah tangga ngomongin semangat ya.
Bukan bermaksud kultum nih ya mams, tapi coba deh ketika anak kamu nangis tapi stabil nih ya hati kamu, itu kamu gak bakalan kenapa-napa. Tapi kalau anak nangis kamu langsung terdorong hati kamu gerusak-gerusuk, dijamin kamu ikutan nangis deh. Anaknya tambah nangis, kamunya juga tambah sedih. Jadi balik lagi, kalau hati kamu udah mulai tenang, udah mulai menikmati peran, udah tahu bahwa sehari akan tetap 24 jam, ya udah nanti juga berlalu, ya udah yang nangis juga nanti berlalu gitu. Nah, biasanya nih kalau yang celamitan tuh nggak bertahan lama. Jadi pertamanya doang awal-awal iya jadi semangat, jadi rajin. Nanti ngelihat lagi pengen lagi, ngelihat lagi pengen lagi. Jadi solusinya adalah setiap kamu mau sesuatu download gambarnya, bikin kolase, capture, taruh jadi wallpaper. Nah, kamu bisa jadiin satu folder atau kamu list berdasarkan keinginan terbesar kamu. Oke, aku mau talenan, panci, atau tempat minum lah ya. Nah, kamu langsung list berdasarkan folder-folder tersebut, bikin kolase. Setiap kamu lihat, oke nanti aku belinya ini dulu nih, ini dulu gitu. Jadi nggak bikin stres juga. Bukan berarti kamu nggak boleh punya keinginan, bukan. Ini kita lagi ngomongin yang di luar budget kamu, yang bikin anggaran kamu berantakan, yang bikin tujuan nabung kamu nggak sampai-sampai. Oke deh, lanjut ya. Yang kelima adalah si boros hobi. Nah, ayo refleksi diri lagi. Hobi itu biasanya nggak bosen meskipun udah 2 tahun, meskipun udah nggak ngetren, itu biasanya akan terus menerus. Ngejahit ya udah, hobi aja ngejahit gitu. Paling cuma dimodif. Oke, sekarang trennya lagi bikin konektor masker nih ya bikin. Tapi tetap terus. Nah, bahayanya kalau nggak hobi itu namanya ikut tren. Contoh sepeda, nanam. Misalnya lagi tren nih, ya udah aku boleh deh nyoba, boleh banget. Tapi ayo mulai dari yang kecil-kecil dulu, manfaatin seluruh yang ada di rumah. Jangan langsung tiba-tiba langsung, oh ya udah ayah beli, ibu beli, kakak beli, kita sepedahan bareng-bareng ya. Budgetnya belum ada, maksain, ujung-ujungnya mohon maaf ambil cicilan atau pakai pay later. Nanti deh sabar dulu. Atau bisa juga kamu nyewa. Kalau udah jalanin 3 sampai 6 bulan masih suka, bahkan bertambah suka, bahkan bertambah menikmati, boleh deh kamu ambil dari sebagian tabungan kamu untuk memenuhi hobi kamu itu. Nah, supaya apa? Karena yang namanya nih hobi itu kan akan terus-terusan ada. Yang namanya tren akan silih berganti. Jadi pinter-pinter kita untuk menseleksi gitu ya. Atau beli satu dulu nih, kita pakai bergantian. Ya pokoknya nikmatin prosesnya ya. Oke deh, itu untuk si boros hobi. Jadi refleksi lagi, aku hobi atau cuma ikut tren nih. Nah, yang nomor 6 adalah si boros baik hati. Berbeda sama yang gak enakan tadi, kalau ditawarin apa aja mau. Kalau yang si boros baik hati ini bener-bener gak bisa filter atau gak bisa saring. Setiap orang minta tolong sama dia, aduh udah gak kuat nih hatinya nih ya. Udah langsung kayak ya Allah kasihan ya. Boleh gak bun ay? Boleh. Itu ciri-ciri keimanan kamu luar biasa. Tapi balik lagi, kalau yang kamu turutin semuanya keinginan orang yang minta tolong sama kamu, hati-hati ya. Pernah kan ya ceritanya Nabi Sulaiman yang kaya raya dan bilang sama Allah ingin memberikan nafkah atau makan pada hari ini kepada seluruh penduduk bumi. Nabi Sulaiman pede, 40 hari dia masak, menyediakan makanan dan habis dalam sekejap. Itu menandakan bahwa sekaya apapun kita, semampu apapun kita ingin memberikan yang terbaik. Bahwa balik lagi, yang terbaik, aduh mohon maaf belibet, adalah takaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo mulailah membantu orang lain sesuai yang kamu mampu. Jangan menyiksa keluarga kamu, menyiksa diri kamu. Ayo sesuai yang kamu mau, sesuai yang kamu mampu. Yuk supaya nanti kita gak stres di kemudian. Nah gitu ya. Jadi ayo kita kenalin masing-masing dulu. Aku termasuk si boros apa? Nah kalau udah kenal boleh ya kamu langsung tulis di kolom komentar. Oke deh, itu aja yang bisa Bunda sharing hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak salah. Sampai jumpa ya di video-video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.